Nah, baik, untuk sesi kali ini yaitu membahas terkait dengan mineral. Tadi kan sudah yang terkait vitamin, nah sekarang masuk ke mineral. Nah, apa sih mineral itu? Mineral itu didefinisikan sebagai senyawa anorganik yang mana dia merupakan bagian penting dari suatu enzim dan dia itu dapat mengatur berbagai fungsi fisiologis dan dibutuhkan untuk pertumbuhan dan juga pemeliharaan jaringan termasuk tulang. Nah, untuk mineral itu diperlukan dalam jumlah banyak, contohnya ada zat besi, asam folat, kalsium, fosfor, magnesium, kalium, natrium, dan juga klorida. Lalu yang diperlukan dalam jumlah sedikit itu dinamakan dengan trace element. Contohnya ada fosfor, seng, selenium, dan juga yodium. Nah, untuk penjelasan terkait zat besi, besi ini dapat kita dapatkan dari hati, kuning telur, daging, darah hijau, dan juga biji-bijian. Nah, besi itu merupakan unsur esensial untuk sintesis hemoglobin dan juga katekolamin. Dia disimpan sebagai ferritin dalam sel-sel mukosa intestinal atau dalam usus, di hati, di limpa, dan juga di sumsum tulang. Kemudian juga absorpsi besi itu akan meningkat jika terdapat kondisi ada kobalamin, terus inosin, etionin, juga adanya vitamin C. Kemudian dia akan menurun jika terdapat senyawa fosfat dan juga mengonsumsi antasida. Nah, jadi defisiensi zat besi ini atau kekurangan zat besi ini akan menyebabkan sebuah penyakit namanya anemia hipokromik mikrositik, di mana oksigen darahnya itu akan menurun, selera makan juga menurun, dan pasien akan tanpa letih, sesak napas, dan juga mengakibatkan takikardia. Nah, untuk wanita hamil dan menyusui itu memerlukan tambahan asupan sebanyak 5 mg sehari selama 10-12 dengan rentang 10-12 mg per jam. Kemudian yang kedua itu ada asam folat, di mana sumbernya itu dari hati, ragi, dan daun hijau yang segar. Nah, daun segar ini itu mudah rusak dengan pengolahan atau pemasakan makanan ya. Dan asam folat ini merupakan unsur esensial untuk pembentukan purin dan juga pirimidin yang merupakan komponen DNA untuk pembelahan sel dan pembentukan sel darah. Nah, selama kehamilan, asam folat ini dibutuhkan menjadi 2 kali lipat meningkat dan tetap tinggi pada masa laktasi atau menyusui. Dan defisiensi dari asam folat ini akan menyebabkan penyakit anemia megaloblastik. Kemudian mineral ketiga ada kalsium, di mana absorpsi kalsium ini memerlukan vitamin D ya, dan kebutuhannya akan meningkat pada masa pertumbuhan, masa laktasi, dan juga wanita pasca menopause karena kalsium ini merupakan komponen dari pembentukan tulang. Jadi pada waktu masa pasca menopause kan wanita akan kekurangan hormon estrogen dan juga cenderung mengalami osteoporosis atau pengeroposan tulang. Jadi vitamin atau mineral dari kalsium ini tuh harus kita tingkatkan saat masa pasca menopause. Kemudian sindrom malabsorpsi pada penderita yang mendapat terapi kortikosteroid, tetrasiklik, dan juga antasida atau aluminium. Kemudian yaitu fosfor. Fosfor ini terdapat pada semua jaringan tubuh, tulang, dan juga pada gigi. Dia itu juga digunakan sebagai buffer cairan tubuh. Kemudian lemak, protein, karbohidrat, dan berbagai enzim yang berperan dalam transfer energi itu semuanya mengandung fosfor. Nah, dalam defisiensinya itu biasanya disebabkan karena adanya alkoholisme. Kemudian dia menyebabkan muntah berkepanjangan, mengalami penyakit hati, dan juga hiperparatiroidisme. Lalu ada magnesium. Kalau magnesium ini itu digunakan sebagai aktivasi sistem enzim dan juga kofaktor penting pada fosforilasi oksidatif, pengaturan suhu pupuk, kontraksitas otot, dan juga kepekaan dari syaraf. Defisiensi dari magnesium ini karena alkoholik atau mengonsumsi alkohol, kemudian ada kwashiorkor atau kekurangan protein, tetani infantil atau tetanus, kemudian diabetes, sindrom malabsorpsi, hiper atau hipoparathyroidisme, penyakit ginjal, terapi diuretik, dan juga pada pasca bedah. Untuk defisiensinya yang berat akan menyebabkan tetani dan juga konvulsi. Nah, kemudian hipermagnesemia itu menyebabkan vasodilatasi perifer dan juga menghilangkan refleks dari tendon sehingga dapat juga menunjukkan efek kurare, lambat dalam pelepasan katekolamin, dan juga kelenjar adrenal.
Lalu ada lagi kalium. Kalium ini dapat digunakan dalam mengatur pembentukan sel, konduksi impulsa saraf, keseimbangan dan juga volume cairan tubuh. Nah, hipokalemi atau kekurangan atau kondisi kalium yang rendah itu biasanya disebabkan saat anak dengan diet tanpa protein, kemudian terapi diuretik diasid, furosemid, kemudian diare berkepanjangan, terutama pada anak. Terus ada lagi hiperaldosteronisme dan juga terapi kortikosteroid, contohnya langstan secara lama. Nah, efek dari hipokalemia ini akan menyebabkan aritmia jantung dan juga gangguan dari neuromuskuler. Nah, hiperkalemia ini juga disebabkan karena gangguan ekskresi ginjal itu karena insufisiensi korteks adrenal, kemudian ada gangguan di akut, kemudian ada suplemen vitamin K berlebih, antagonis aldosteron yang berlebih. Nah, efek dari hiperkalsemia ini akan menyebabkan tubuh itu menjadi lemah, parestesia, dan juga gangguan konduksi dari saraf. Kemudian ada lagi natrium. Kalau natrium ini dia mau mempertahankan volume dan keseimbangan cairan tubuh karena dia berfungsi sebagai cairan elektrolit tubuh. Seperti kita ketahui, juga natrium ini digunakan pada cairan infus kan. Nah, kadarnya itu diatur dalam mekanisme homeostastik atau keseimbangan pH. Kemudian pembatasan natrium ini contohnya ada penyakit CFA, sirosis hati, dan juga hipertensi. Kemudian ada kalau kita mempunyai konsentrasi yang lebih tinggi atau hipernatremia, biasanya akan menyebabkan diare dan muntah lama pada bayi gangguan ginjal. Kemudian kalau hiponatremia itu biasanya karena kelebihan dari keringat yang kita produksi. Lalu ada klorida, ini biasanya berikatan dengan natrium tadi, dia mempertahankan keseimbangan elektrolit di tubuh. Jadi Na dan juga Cl ini saling berkaitan dalam mempertahankan keseimbangan elektrolit tubuh. Nah, alkalosis hipokloremik itu bisa disebabkan karena muntah yang lama dan juga penggunaan obat-obat diuretik yang berlebihan. Dan juga ada lagi terapi KCL. Nah, untuk trace elemen sendiri yang sedikit lebih warna tubuh tadi ada yodium, merupakan bagian dari hormon tiroid. Yaitu ada tetraiodothyronin atau tiroksin dan juga triiodothyronin. Nah, defisiensi dari yodium ini akan menyebabkan hiperplasia dan juga hipertrofi pada goiter dan biasanya ada pembuangan pada gula karbonnya. Nah, kemudian penyakit goiter anemik itu sering terjadi di daerah yang tanahnya kurang yodium dan belum tersedia garam bisa beracun. Jadi kalau minum garam harus yang bersodium ya. Dan sumbernya itu dari makanan laut, garam bisa yang berodium dan kebutuhannya itu sehari itu 100 sampai 300 mikrogram sampai 1 miligram per hari ya. Dan akan meningkat pada anak yang tumbang, kemudian ada yang bumil dan juga buteki. Penggunaannya jumlah besar dan jangka lama itu selama kehamilan menyebabkan pembesaran tiroid neonatus, hipotiroidisme atau kreatinina tadi, meskipun dia itu banyak dibutuhkan oleh ibu selama masa kehamilan, tapi harus diperhatikan karena dia mampu menyebabkan pembesaran tiroid ini yang cukup bahaya. Nah, cukup sekian. Terima kasih.